Ini sudah datar ini. Nah, datar, kalau Anda melihat morfologi dataran, Anda harus bisa untuk mengungkap genetiknya itu apa. Apakah datar itu semata-mata karena dia pelapukan soil? Sehingga kalau ini pendataran ini sebetulnya masih dinudasi, artinya belum sampai ada suatu transportasi, artinya apa yang diendapkan di sini ini masih merupakan soil. Berarti Anda ya harus nanti peta geologinya bukan lagi endapan kan gitu kan? Bukan lagi endapan. Nah ini yang perlu Anda cermati. Lah sekarang kalau Anda melihat kalau ini benar-benar datar, berarti kalau Anda melihat datar, cenderungnya adalah cenderung soil atau cenderung ini adalah endapan. Ayo coba Anda berpikir. Kalau Anda melihat bahwa ini adalah soil, mestinya Anda di dalam melihat morfometrinya itu tidak datar itu. Paling tidak bergelombang sangat lemah, nah gitu. Tapi kalau ini sudah cenderung ke arah yang datar lah. Ke arah yang datar berarti ini kelihatannya sudah bukan lagi soil, tapi cenderung ini adalah endapan. Cuman masalahnya endapan, kan Anda harus bisa membedakan. Apakah endapan ini karena fluvial prosesnya? Karena di situ ada sungai. Itu kan lembah-lembah sungai itu. Anda tadi kan lewat jembatan, no? Nah, sungai. Ini kan dikelilingi sungai. Nah, permasalahan yang harus Anda selesaikan di sini adalah dataran di sini apakah ini adalah fluvial, kan gitu kan? Kalau ini merupakan dataran-dataran Anda lihat di dalam peta kelihatannya sudah daerah-daerah yang stabil, cenderungnya ini adalah endapan-endapan yang barangkali ada produk-produk daripada sungai itu. Walaupun di sini sekarang bukan lagi sungai, siapa tahu dulu ini pernah dilewati sungai, kan kita nggak tahu. Sekarang kan kuarter kan gitu kan. Nah kalau tersier dulu apa ini? Ya nggak tahu. Nah kan itu lah. Anda untuk mengatakan menentukannya secara pasti ya kalau Anda melihat di dalam lembah-lembah itu ada nggak profil dari endapan ini. Kalau profil dari endapan ini menunjukkan seperti tadi Anda lihat, ada cross bedding, di atasnya ada endapan-endapan banjirnya, ya jelas itu adalah, ini adalah fluvial. Tapi kalau Anda di sungai-sungai itu melihat endapan-endapan ini bukan lagi sekuen-sekuennya adalah fluviatil, mungkin hanya suatu endapan-endapan rombakan, artinya bukan arus-arus traksi, barangkali ini masih merupakan endapan-endapan koluvial, eluvial, ataukah aluvial, kan gitu kan? Tahu ya maksudnya ya? Tapi kalau ini sudah datar, cenderungnya adalah bukan eluvial, paling tidak koluvial atau aluvial. Nah, itu yang harus Anda selesaikan pada saat Anda melakukan pemetaan. Kalau kasusnya adalah seperti ini, Anda mau mengatakan dataran, kalau dataran ya Anda harus bisa menentukan genetiknya. Tapi kalau tidak dataran, bergelombang begitu saja, Anda curiga bahwa ini adalah suatu soil. Nah, kalau suatu soil, konsekuensinya apa? Harus menentukan apa yang terlaporkan itu. Batuan freshnya apa? Pengalaman dengan apa yang waktu Anda KL1, kasus-kasus seperti ini adalah punya 6 bulan kan gitu kan. Nah, itu yang perlu saya mantapkan di skop Anda MKL2 ini, arahan mappingnya. Jelas kalau di sini Anda sudah, kalau Anda TA1 ya, ini skop TA1, jelas bahwa itu satuan berbeda, ini satuan tersendiri. Morfologi yang berbeda, ini adalah satuan morfologi yang berbeda pasti itu.
spesimen genetiknya apa, bantuannya apa, ya Anda harus rekonesasi untuk TA1. Nah, untuk TA2 nanti ya detail. Kalau itu freksi apa? Andesit, diorit. Nah, berarti arahnya apa? Petrografi masuk, kan gitu kan. Umurnya kapan? Nah, itu untuk TA2. Oke, satu ulasan singkat untuk memancing Anda menanyakan sesuatu keterkaitannya dengan arahan pemetaan atau di MGL 2 lah. Atau barangkali kalau Anda memang tidak tahu ya tanyakan geologi apapun, barangkali nanti saya jawab. Yuk.